Pak. Walladzina asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainakum. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Kawan-kawan angkatan 81 Fakultas Peternakan Universitas Andalas yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur atas nikmat dan karunia Allah sampai saat ini masih Allah berikan kita kesempatan untuk menjalani dan menikmati kehidupan ini. Diberikan kita kesempatan kesehatan dan kita bertemu di sini meskipun di ruang di ruang virtual, secara virtual, namun dengan alhamdulillah kita meski berjauhan bisa dapat bertemu. Selanjutnya selawat berserta salam untuk arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kawan-kawan angkatan 81 beserta keluarga seluruhnya yang dimuliakan Allah, malam ini sesuai dengan rencana dengan difasilitasi teknologi Zoom meeting, kita bertemu dalam rangka bertakziah sekaitan dengan musibah telah berpulangnya keramatullah orang tua kita, ibunda dari saudara kita Helmi Ali. Kemudian telah berpulang pula keramatullah mertua dari dunsana kita John Henry di Batu Sangkar. Dua musibah ini tentunya yang jelas menjadi pelajaran bagi kita semua. Menjadi pelajaran bahwa sesuai dengan ketentuannya wa idza ja'alahum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Ajal itu sudah tiba, Anda bisa dimundur sesaat dan tidak bisa dipercepat. Dan untuk kedua orang tua kita ini ketentuannya sudah jelas sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan jauh sebelum kita lahir, nun 500.000 tahun sebelum kita lahir sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Semoga pertemuan kita kali ini diberikan berkah oleh Allah SWT. Pertemuan silaturahim antara kita dan sana keluarga besar Fakultas alumni Fakultas Peternakan angkatan 81 yang sampai saat ini alhamdulillah kita masih oke, kita masih sehat-sehat dan ini tidak lebih daripada sayang dan karunia Allah kepada kita semua. Untuk itu pentas kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemarin nuri kowe pas kawan-kawan semua. Kawan-kawan semua kita tanggal 2 kok. Nah, yuk. Lanjut, Jo. Ada minyak nampak dalam skor 70. Lagi, Pak. Masa? Pak. Terus tu. Kemarin kita bicara takziah virtual ini. Dan sebagaimana yang untuk mengingatkan kembali kepada kita semua kawan-kawan bahwa sesuai dengan kesepakatan kita untuk hal-hal seperti ini ketika secara offline tidak bisa langsung kita laksanakan, kita sepakati secara online acara-acara seperti ini insya Allah tetap dapat kita lanjutkan. Oleh karena itu malam ini dalam rangka takziah kaitan dengan musibah meninggalnya orang tua kita, orang tua dari Helmi Ali dan mertua dari saudara kita John Henry, maka kita laksanakan takziah malam ini dan insya Allah nanti akan menyampaikan tausiah untuk kita semua keluarga yang mendengarkan yang mengikuti acara ini adalah Al-Ustadz Al-Mukarram Insinyur Haji
yang sudah hadir bersama-sama dengan kita malam ini. Acara ini kita lanjutkan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada semua yang sudah hadir dan berharap pada kawan-kawan yang lain melalui informasi WA Group sudah disampaikan link yang bisa kita bantu bersama-sama dengan kita, insya Allah. Baik, kawan-kawan semua, angkatan 81 yang dimuliakan Allah SWT, kita buka acara takziah kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insinyur Haji Iryas Mardi yang akan menguraikan, menyampaikan tausiah. Untuk itu kepada beliau Insinyur Haji Iryas Mardi alias Langkitang, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kawan-kawan angkatan 81 Wadarna Unan, khususnya pada saudara kita, saudara Helmi Ali dan saudara John Henry yang ditimpa musibah, yakni meninggalnya orang tua dari saudara kita Helmi Ali, yakni Pak Ali Akbar. Ya. Nah, dengan ibu. Ibunya. oh ibu, ya, ibu dari saudara kita Helmi Ali dan mertua dari saudara John Henry beberapa saat yang lalu. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, berkah, dan karunia Allah, utamanya karunia keimanan dan keislaman, dengan karunia yang luar. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih tetap berteguh pendirian, tetap istiqamah di dalam agama Islam, tetap menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita tetap melaksanakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nikmat yang kedua atau pasangan nikmat kedua yang jarang kita syukuri dan tarasonya kalau nikmat telah hilang, yakni nikmat waktu yang lapang dan nikmat kesehatan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan umatku melupakan nikmat yang dua, yakni nikmat sehat dan waktu yang lapang, as-sehat wal farah. Nah, mudah-mudahan kita ingat dengan nikmat jangan sampai nikmat hilang baru tekanan nikmat Nikmat sehat akan terasa kalau awak sakit. Nikmat muda siswa tekanannya ketika awak lagi gini. Nikmat rawan tekanannya ketika awak dah sangat tanda. Jangan sampai terjadi nama tua-tua. Marilah kita tetap istiqamah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selalu kita berucap
di dalam setiap ibadah kita, Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila disebutkan namaku dan umatku tidak berselawat, maka nanti dikhawatirkan akan sasek jalan di padang mahsyar. Walaupun nanti kita sampai di surga, tapi berputar-putar dulu. Itu yang akan kita hindarkan. Jalannya bagaimana? Kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan-kawan sekalian, masyarul mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menfirmankan kepada kita di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mentakzimkan atau memaklumatkan apa maklumat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالنَّفْسِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Itu yang pertama. Bahwa kata Allah, sesungguhnya akan aku uji setiap hambaku, baik itu hambanya yang mukmin, atau yang kafir, ataupun yang antara mukmin dan kafir yang disebutkan golongan munafikin, akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian berupa khauf, ketakutan, rasa yang kurang aman, wajur, lapar. Nah, mungkin alhamdulillah di antara kita sudah dijauhi atau sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu cobaan, yakni lapar. Tetapi mungkin sekali-sekali mungkin kita waktu makan tidur awak lagi di pesawangan macet, mungkin cara sudah nikmat lapar. Atau apa lapar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cobaan itu berupa kekurangan harta dan kehilangan orang yang tercinta. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang selalu kita ucapkan. Apabila kita mendengar musibah yang nampak tadi. Khauf, ju' wa naqsin minal amwal wa surat samarat. Sampai kau kalau tiba dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sekarang kebetulan dari saudara kita, yakni saudara kita John Henry dan saudara kita Helmi Ali, ini ditimpa oleh musibah. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum mukmin dan mukmin yang lain itu ibarat muka uang. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Apabila ada salah satu dari anggota tubuhnya yang sakit, maka yang lain akan terasa panas. Sakit di angku kaki, panas sampai ke kanan keluar mata.
Karena ini ampu kaki dapat tu air mata yang keluar. Kita dia tahu mukmin itu. Bahwa mukmin itu bersaudara. Sakit dan lain, sakit dan lain. Kena musibah yang lain, awak ikut merasakan musibah itu. Dan masing-masing musibah ini, kata Rasulullah SAW, hendaklah dijadikan ibrah bagi awak. Hendaklah dijadikan satu teladan bagi awak. Mungkin pada saat ini yang ditimpa musibah saudara kita yang dua. Dan kalau tahu Yesua, kita yang ditimpa musibah. Hari ini kita mentakziahi darah kita Nabi Ali dan Nabi. Mungkin Yesua yang ditakziahi oleh saudara-saudara kita adalah diri kita sendiri. Mungkin saja keluarga kita yang ditakziahi. Karena menimpa diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang mukmin. Nah, Allah berjanji la ra'ufur rahim. Akan selalu baik terhadap orang mukmin. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan kematian. Di dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kenapa Allah ciptakan maut dan hidup? Adalah untuk membuktikan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni untuk menguji atau untuk mencalian siapa di antara hamba-hambanya yang paling banyak ahsanin amalan baik. Nah, karena tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, maka mari kita bersegera untuk bertaubat atau untuk beristighfar. Apabila kita secara sengaja atau secara tidak sengaja, baik lahir atau batin, siswa atau kini, patang atau garis dua, membuat kesalahan. Langsung kita bertaubat. Jangan tunggu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menunggu, kita tak tahu kapan ajal kita. Wallahi khalaqakum min tinin summa qada ajalah. Ini kata Allah. Allah itu menciptakan ajal yang datang tiba-tiba, dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang. Karena itu mari kita membuat perbekalan dan selalu kita menghisap diri. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan menghisap-hisap dirimu. Mengenal diri kita. Dalam kalalo, jago nalo, kapai makarajo, bilang makarajo, berdasarkan apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi hari esok. Hari esok yang mungkin saja pada kita lah sangat tua nanti, besok-besok tahun lupa. Yang utama adalah perbekalan untuk menghadapi hari-hari yang panjang di akhirat nanti. Nah, itu yang harus kita banyak-banyak untuk melakukan hisab diri kita, menghisab diri sendiri. Karena kata Umar bin Khattab, sesungguhnya di dunia pun ada hisab lain, yang ada amal. Nanti di akhirat amal itu lain, yang ada hisab. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab diri kita dengan hisab yang sebenar-benar, maka mari kita dulu. Mari kita berhisab diri kita. Mana banyak amalan atau dosa yang kita perbuat. Dan bagi kaum mukmin, apabila dapat musibah, maka bagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala
itu adalah cobaan-cobaan karena Allah Subhanahu wa taala kasih dengan nyaman. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Nah, itu yang hebatnya. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mendapat musibah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar banyak jadi kalian, agar dikitoi, agar diindah-indah. Karena besarnya pahala dari musibah. Pahalanya adalah ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Kita mendapat selawat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kata Allah Subhanahu wa taala, golongan orang yang beruntung. Nah, jangan mereka bahasa dengan jantung ini sebab kita beruntung. Kita beruntung, kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perhatian itu bisa kita pegang teguh. Bisa untuk selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan Allah memperhatikan kita. Dan kalau kita banyak melaksanakan ibadah sunat, maka disitulah Allah menjadi mencintai kita dan meridai kita. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, mumpung kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala umur yang kita tak tahu barang ini, maka mari kita perbanyak ibadah sunat kita agar kita dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah kita dengarkan tausiah. Dia nampak pagi saja dia Ustaz ya. Nampak pagi saja. Tidak dapat manggari kawan dia jawab tu. Kalau manggari yo tak boleh dia lain. Alhamdulillah dan sekali lagi terima kasih. Syukran Ustaz. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan tadi betul-betul bisa kita tadaburi, kita jadikan pegangan dalam mengisi kehidupan selanjutnya sampai waktunya tiba nanti untuk kita masing-masing. Selanjutnya untuk kawan-kawan semua, sekali lagi terima kasih pula untuk kawan yang baru bergabung. Sudah 17 ya, sudah 17 dari 16 sudah 17 bergabung. Kawan-kawan alumni, mudah-mudahan kita masih menunggu, tetap menunggu yang lain, mudah-mudahan bersempatan juga bersama-sama dengan kita malam ini, insyaallah. Baik kawan-kawan semua, keluarga besar Angkatan 81 Fakultas Peternakan yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita dengarkan sambutan, sepatah kata, arahan atau apapun namanya dari ketua kita, Insinyur Daryanto Sabir MSI, Datuk Maju Sinaro, yang sudah hadir bersama-sama dengan kita malam ini. Untuk itu kepada beliau Daryanto Sabir kita persilakan. Baik, terima kasih Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati teman-teman, sobat alumni Faterna Angkatan 81 yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini, dan terutama sekali pada ahli bait yang mana kita melakukan zomit
pada hari ini, tepatnya tanggal 5 Maret 2023 ini, yaitu dari kawan kita sebagai ahli bait, Helmi Ali, di mana orang tua perempuan beliau meninggal pada tanggal 21 Februari 2023. Kemudian juga tanggal yang sama juga meninggal mertua dari saudara kita John Hendry, yaitu orang tua langsung dari istri beliau, Insinyur Friza Elinda MP, yang juga hadir pada kesempatan ini. Nah, tentunya ahli bait inilah yang mungkin barangkali yang sangat kita harapkan nantinya bisa memberikan patah kata juga nanti pada kita bersama kalau berkenan setelah saya menyampaikan sambutan pada saat ini. Kawan-kawan semua, pada kesempatan ini kalau kita melihat kehadiran kita, ini 17 yang hadir dan 2 yang berasal dari keluarga ahli bait, yaitu adinda dari Helmi Ali ya, yaitu Lili Fijria. Ya. Lailani dulu. Kemudian satu lagi Lailani. Ya, ini adalah keluarga dari Helmi Ali yang juga ikut takziah melalui Zoom Meet ini, dan kami mengucapkan terima kasih ya kepada adinda Lili Fijria dan Lailani yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan tentunya juga kepada Friza Elinda, istri dari John Hendry, dan juga ikut hadir di sini, alhamdulillah. Nah, di mana kita tentu berbagi di dalam menerima musibah ini dan memperlihatkan mukon dan sabak atinan rusuh. Nah, kepada kawan-kawan semua, saya terima kasih juga nih, banyak juga yang hadir. Ya, di samping juga ahli bait, hadir Linda Fitria, kemudian Arif dan M Sadik Pasadigu, Andri, Evia Martin, ya, Afrizal Aziz, Herman, Suarman, Nurman Sompong, kemudian Boyon dan Husmaini, sampai juga tadi Buya kita, Irios dan Jonas. Satu lagi Kennedy Putra. Mudah-mudahan dengan kita hadir bersama ini juga memberikan sitawas dingin pada teman kita yang ditimpa musibah. Kawan-kawan semua, kalau kita melihat dari apa yang terjadi dalam musibah ini, mungkin saya juga sampaikan sedikit. Telah meninggal dunia tanggal 21 Februari 2023 ibu dari Helmi Ali, yaitu Ibu Numimar, ya. Kemudian juga pada tanggal yang sama mertua laki-laki dari John Hendry, yaitu almarhum Bapak Zainyar Datuk Malinka Alam, ya, berumur 85 tahun. Sementara juga tadi Ibu Numimar berumur 79 tahun. Nah, ini tentunya orang tua dari teman-teman kita ini, ya, maupun mertua, ini adalah merupakan suatu kesedihan kita bersama, dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita di Zoom Meet ini dapat mengurangi kesedihan dan memberikan sitawas dingin pada teman kita yang ditimpa musibah. Tadi juga sudah disampaikan oleh sahabat kita juga, Buya Irios Mardi. Kalau kita melihat dari latar belakang Irios Mardi ini memang sudah ilmu yang ya katakanlah plus nih, ya. Dan tadinya hanya belajar bagaimana ternak itu bisa besar, bisa dijual mahal. Nah, sekarang sudah bertambah ilmu Irios Mardi sebagai Buya. Yo ya. Buya Irios Mardi ini kalau kita melihat dari apa yang beliau sampaikan, ini memang bakal Jonas tadi, ialah betul-betul lah mendalam mana. Ya Buya ya. Ini dapat kita apresiasi. Mudah-mudahan ini menjadi modal juga bagi kita di Angkatan 81 ini. Kalau ada yang ditimpa musibah, tentu kita sangat berharap
ya Buya Iryos ini tetap tampil. Di samping juga ada yang lain. Banyak ini ada juga Bunda Ot ya, yang mungkin barangkali pada kesempatan sekarang ini belum sempat hadir. Dan juga Buya Andri nanti. Ini saya Andri ini juga ada ini sebagai apa ya, mungkin barangkali kalau bisa nanti kita gilir lah ini. Ya. Di samping Buya Boyon. Buya Boyon. Kalau jadi Buya sadonya. Di Buya ya. Jadi memang apa yang kita rasakan ini, berbagi ini adalah merupakan satu hal yang sangat sekali. Karena bagaimanapun kalau kita sendiri itu akan sepi, tapi kalau kita ramai tentu akan lebih banyak bisa kita dengarkan apa-apa yang menjadi keluhan-keluhan dari teman-teman kita, dan bisa juga kita memberikan masukan yang tentu akan bisa memberikan ketenangan kepada jiwa kita apabila ditimpa musibah. Tadi juga sampaikan kalau kita melihat dari apa yang sudah ya katakanlah disampaikan Buya tadi, saya melihat ini mungkin barangkali kepada kita bersama tentu akan menjadi sesuatu pelajaran bahwa kematian itu kalau kita melihat dari Al-Quran ya, Al-Quran di surat Ali Imran 185 itu, setiap manusia pasti akan menemui ajalnya, dan ini tentunya akan kita temui ya setiap kita yang bernyawa. Nah, tentunya kepada orang tua kita yang sudah melalui kita, nah ini adalah merupakan satu janjian, dan memang semuanya adalah kehendak Allah SWT. Nah, tentunya kita berharap nanti tentu bisa mendoakan orang tua maupun mertua kita ini. Mudah-mudahan orang tua kita ini diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, dan diberikan surga ya, Jannatun Naim, surga Firdaus yang lebih tinggi. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita ini maupun mertua kita ini selama di dunia, semua amal dan ibadahnya diterima Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, tentunya kami secara ya katakanlah angkatan tahun 81 Fakultas Peternakan UNAN itu turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kita ini maupun mertua kita ini. Dan tentunya kita berharap sekali lagi kalau ada hal-hal yang mungkin barangkali selama kami mungkin menemui orang tua maupun mertua dari John Hendry ini, kalau ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya bagi kami Angkatan 81, kalaupun ada kesalahan, kita sudah memaafkannya. Kan ya begitu kawan-kawan? Kemudian tentu kita berharap kepada Umi Ali ya, dan juga John Hendry ya serta istri itu dapat sabar menerima cobaan ini. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan di dalam kita ditimpa musibah pada saat ini kita dapat ikhlas ya, dan selalu bersabar menerima cobaan ini. Nah, tentunya apa yang saya sampaikan pada malam ini adalah merupakan suatu perwakilan saja dari kita angkatan tahun 81 Fakultas Peternakan UNAN. Nah, mungkin barangkali apa yang saya sampaikan ini belum semua ya yang diharapkan oleh kawan-kawan tersampaikan. Nah, ini adalah merupakan satu hal yang sebagai dalam tanda kutip tentu yang dapat saya sampaikan ini adalah merupakan suatu cerminan dari garis besarnya saja. Sekali lagi kita mendoakan semoga almarhum maupun almarhumah dapat diterima di sisi Allah dan surga Firdaus hendaknya tempat beliau. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan kawan-kawan semua yang mungkin barangkali hadir ya bersama-sama kita, dan mungkin pada kesempatan lain bisa kita harapkan akan lebih banyak hendaknya kita hadir
pada saat kita melakukan Zoom meeting ini, dan tentunya Zoom meeting ini adalah merupakan kemudahan bagi kita di dalam berkomunikasi, dan tentunya kalau tidak ada Zoom meeting ini tentu kita tidak akan bisa bertemu sekali lagi ya. Sangat berterima kasih kepada kita bersama, terutama sekali kepada Husmaini ya. Husmaini adalah memfasilitasi kita pada malam ini untuk terlaksananya Zoom meet takziah mertua dari John Henry dan orang tua dari Helmi Ali. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Husmaini ini juga merupakan amal ibadah pada beliau, dan tentunya diberikan hendaknya pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan semua, keluarga besar alumni peternakan Angkatan Laut 1 yang dimuliakan Allah, sudah kita dengarkan sepatah kata sambutan dari ketua alumni Angkatan 81, Saudara Direktur Sabir. Selanjutnya terutama dulu kepada UM Helmi Ali, kemudian John Henry, kami Putih Jo. Keluar, Pak. Putih Jo. Keluar aja. Masih ada. Nggak masuk tapi nggak apa. Lanjut aja apa M. Oke. Enggak, sepatah kata dari Helmi Ali sudah tuh John Henry. John. Ya. Wen saya duluan. Silakan Wen. Mohon izin John Henry, Bu Priza, Linda, dan adik saya Lili Fajriya dan Lailani. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama kali izinkan kami atas nama Ahlul Bait pada hari ini yang hadir dari adik kami adalah Lili Fajriya dan Lailani. Lailani adalah adik nomor 2 dan Lili Fajriya adalah adik nomor 5. Kami 8 bersaudara. Jadi adik bungsu dari Talunto juga hadir di Jumawa tapi sudah keluar lagi. Pertama sekali kami menyampaikan terima kasih yang terhormat Ketua Alumni Datuk Daryanto Sabir, kemudian beserta perangkat Jonas dan Husmaini, kemudian teman-teman yang hadir dari jauh ya, Linda Fitria, Hesia Martin, yang baru saja pindah dan tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama sekali izinkan kami menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya hari ini kita dipertemukan Allah. Pertemuan ini bukanlah kehendak kita, tetapi ini adalah sudah ketentuan dari takdir Allah. Dan satu dari kami menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, telah berpulang ke rahmatullah atas sayangnya Allah orang tua kami yang selama ini sudah membesarkan kami ber-8 bersaudara, 5 orang wanita dan 3 orang laki-laki. Alhamdulillah beliau sudah mengantarkan kami semua menjadi pribadi-pribadi yang sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami dengan ikhlas sebenarnya dan sabar dan tawaduk melepas kepergian beliau. Beliau adalah Hajah Nur Mimal
Beliau adalah 9 bersaudara, yang beliau adalah anak nomor 2 dari 9 bersaudara. Kemudian tinggal lagi sekarang 4 orang, 2 laki-laki dan 2 wanita. Beliau meninggal didampingi oleh orang tua kami, Bapak Ali Akbar, karena beliau hanya berdua ya dengan adik kami Sri Pujianti di rumah, tapi beliau bertugas di Pariaman. Ketika itu orang tua mama memanggil papa keluar untuk beliau sudah menghadapi sakaratul maut, sehingga ditalkinkan oleh orang tua kami adalah dengan menyampaikan ayat Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau menuntunnya untuk bersyahadat. Kemudian terakhir beliau menyampaikan la ilaha illallah. Beliau sudah mandi pagi itu. Kemudian beliau bersiap-siap berdua salat zuhur, tapi salat zuhurnya sendiri-sendiri. Ketika orang tua laki-laki papa kami salat, habis salat zuhur beliau sudah tidak ada lagi. Tapi orang tua mendampingi saja dan tidak memberitahu kepada tetangga. Ditanya kepada papa kenapa dibiarkan, karena dia tidak mau meninggalkan mama sendirian. Itu jam 5 sore adik dari Pariaman pulang, baru kita semua tahu. Sebenarnya hari Sabtunya tanggal 18 Amanat Merah kami sudah berkunjung ke rumah sekali seminggu, kalau ada halangan sekali 2 minggu, dan adik kami Lili Fajria setiap pagi datang ke rumah orang tua dan melarang orang tua untuk memasak lagi. Ini beliau sekali juga memasak karena dia mengantarkan sambal untuk orang tua. Tapi kali ini beliau meminta kepada adik kami dibelikan panget masin ya. Kami mendengar itu, kami langsung menuju pasir di pantai, makan sebentar, kemudian kami belikan 2 untuk kedua orang tua. Nah, ini itulah permintaan terakhir beliau, sehingga pada akhirnya pagi itu Selasa beliau kata adik yang wanita di rumah itu masih memakan sambal panget masin itu. Itulah yang bisa kami lakukan. Padahal sebenarnya hari Selasa itu kami ingin singgah ke rumah orang tua, karena kalau kita singgah jam 5 itu sebelum maghrib, kita bincang-bincang. Nah, saya pesankan pada orang tua supaya belum tidur membaca surat Al-Muluk dan surat Sajadah. Kenapa? Karena surat itu adalah digunakan untuk menjawab di dalam kubur. Sebenarnya inilah yang terjadi. Sebelumnya kami ingin sampaikan kepada teman-teman yang dekat sama orang tua kami, yang sejak dulu yang sering datang ke rumah adalah almarhum Firdaf, kemudian Suharman, kemudian Ucok Herinal juga pernah ke rumah karena istri beliau juga adalah murid dari orang tua laki-laki. Kemudian teman-teman yang lain seperti Amran, Nazril, dan karena itu kemudian orang tua yang berjumpa ketika menikah anak kami adalah juga teman kita Datuk Pasadidu, dan yang hadir pada waktu banyak ya, Pak Daryanto Sabil, Pak Datuk Ketua ini juga hadir pada pernikahan adik kami di Berlindo. Karena itu atas nama Ahlul Bait tadi kami sudah memaafkan teman-teman semua, tapi atas nama pribadi dan Ahlul Bait kami memohon pada teman-teman semua untuk juga memaafkan orang tua kami. Karena itulah yang isi daripada ceramahnya Al-Mukarram Buya kita Iris Mardi. Buya Iris Mardi ini juga terharu kami karena beliau juga adalah teman selapis ketiduran, karena kami sering menumpang tidur di rumahnya Iris Mardi, dan kebetulan tempat tidurnya agak lebar karena beliau satu kamar dengan Datuk Irianto dan Arif. Ini 3 teman yang selalu memberikan tumpangan tidur bagi kami. Oleh sebab itu kami ucapkan terima kasih pada teman-teman ini yang selama ini bergaul dengan orang tua kami. Terakhir sebenarnya teman-teman yang hadir juga langsung, yaitu Saudara Cok Horinal yang juga menyampaikan beberapa foto, dan kami ucapkan terima kasih. Dan pagi itu juga Datuk Don sama ini juga hadir. Kami memang sudah merancang orang tua kami harus dikebumikan sebelum zuhur. Alhamdulillah hari cerah
kami bisa merencanakan sesuai dengan apa yang kami agendakan ya, karena malam hari perkuburan sudah kita tinjau dan paginya orang sudah bekerja, sehingga setelah disalatkan di Masjid Al-Muhajirin, dan beliau adalah 15 tahun menjadi majelis yang tetap di Surau Darul Hujat asrama haji, kemudian pindah ke Muhajirin dan itu dekat, dan dua-dua masjid itu pagi subuh itu sudah datang pagi itu dipimpin oleh Ustadz Firdaus, dan kita melepas juga dipimpin oleh Ustadz yang dekat dengan orang tua kami. Dan itu kami juga menyampaikan maaf dan berdoa kepada kita semua, semoga orang tua kami dilapangkan kuburnya dan dimudahkan dalam perjalanannya, karena ketika memperhatikan kami berlapan bersaudara, tambah dengan istri saya 9 orang, kita memandikan bersama-sama dan dituntun oleh bagian kematian dari Masjid Darul Hujat dan Muhajirin. Itu kami bahagia, kami bertiga laki-laki juga mengantarkan beliau ke Liang Lahat dengan menyampaikan Bismillahi ala millati Rasulillah, karena kalau anak yang langsung menyampaikan orang tuanya ke Liang Lahat, mudah-mudahan itu Allah menyampaikan orang tuanya ke surga. Inilah sebenarnya harapan kami. Kemudian kami juga mohon maaf, kami juga mendengar dari Pak Zul bahwasanya mertuanya Pak John Henry juga meninggal hari itu. Oleh sebab itu kami juga memaafkan ada teman-teman yang tidak sempat hadir, dan hari ini saya kira sudah terwakili semua, dan kami terima kasih pada kelompok kita di Paterna 81 ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita seperti ini tetap terjalin dengan baik, karena inilah harapan kita. Kita sudah bertambah umur, bertambah cucu, kemudian kita juga akan dekat dengan umur. Bila ada hal-hal yang bersifat materi yang tidak bisa dimaafkan, kami mohon disampaikan kepada Ahlul Bait. Ini bersama adik kami Lili Fajriah dan Lailani yang hadir pada hari ini. Kemudian kami siap menerima kalau orang tua kami ada hal-hal yang tidak bisa dimaafkan. Kalau ada yang maafkan, kami terima kasih pada teman-teman semuanya. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami sudahi dengan banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wen beserta keluarga dia Waradia yang hadir bersama-sama kita malam ini. Baulah alai awak tadi, alai awak baulah kata termasuk main jong. Mohon maaf tadi ada gangguan. Aku termasuk kena ketik selai, bamuahnya, pokoknya bersobo dengan kawan. Baik, kawan-kawan semua, keluarga besar alumni Ternaka 81 yang dimuliakan Allah. Selanjutnya dari Dun Sanak kita, keluarga kita, John Henry, mewakili Ahlul Bait, atau siapa nanti di rumah yang akan menyampaikan sepatah kata pula dari keluarga duka untuk kita semua atas kegiatan yang kita selenggarakan malam ini. Untuk itu kepada Dr. Insinyur John Henry MS, kita silakan. Terima kasih, Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini saya mewakili istri saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan atas adanya inisiatif untuk adanya acara Zoom pada malam ini, yang mana tujuannya keganti Sitawa Sidingin
takziah dalam rangka ya berkabung meninggalnya orang tua dari istri saya, mertua dari saya yang laki-laki. Kemudian ibu dari rekan kita Hilmi Ali, WM, yang pada waktu bersamaan, yang itu kuasanya Allah, kita tidak tahu harinya sama, jamnya yang berbeda. Almarhum mertua saya, Pak Zainyar, Datuk Malingka Alam, itu meninggalnya menjelang maghrib, di sekitar 18.35 atau 40, hari Selasa. Sekilas tentang beliau, almarhum ini semasa hidupnya adalah jadi guru di SD, kepala sekolah di SD di Batu Sangkar, sampai menjadi kepala dinas di Kecamatan Sungai Tarap. Di almarhum ini guru. Di beliau sampai masa pensiunnya, alhamdulillah telah menyumbangkan ilmu beliau untuk kecerdasan anak bangsa. Mudah-mudahan almarhum ini segala amalnya ini diterima Allah untuk menjadi kelapangan atau bekal bagi beliau di alam kubur nantinya. Ya mudah-mudahan sebagaimana doa kita bersama, ya surga firdaus lah untuk beliau. Amin. Kemudian pada waktu akhir-akhir hayat beliau, sekilas untuk kita jadikan pelajaran, almarhum ini di akhir-akhir hayatnya sekitar usia 81 tahun. Beliau itu pernah jatuh 2 kali. Jadi maklumlah orang tua yang umur 80, jatuhnya tidak begitu parah, dari berdiri, kemudian terhempas terduduk aja, patah tulang pinggul sebelah kanan. Pada kesempatan pertama itu masih sempat beliau dioperasi di M. Jamil. Jadi pinggul ini tulang yang di sebelah kanan itu dipotong, diganti dengan stainless, karena kedua-duanya harus stainless, maka tulang paha pun dipotong, dipasang besi stainless itu, kemudian yang tapakan di pinggul itu juga dipasang. Alhamdulillah berkat kegigihan beliau, usaha kita maupun doa daripada anak-anak beliau yang berjumlah 5 orang, beliau sembuh, bisa berjalan lagi tanpa tongkat. Tapi mungkin apakah itu cobaan ataupun ujian lagi dari Allah, setelah bisa berjalan selama 1 tahun, jatuh lagi sekali lagi. Patah yang sebelah kiri lagi. Juga di pinggul. Jadi kalau kata dokter, ya keropos tulang orang tua ini. Ya maklumlah sudah tua, dengan usia lanjut di atas 80. Bawa ke rumah sakit, beliau ini tidak diizinkan lagi oleh dokter untuk dioperasi. Jadi mungkin bagi kita yang masih punya ladang amal, orang tua kita laki-laki maupun perempuan, itu kita jagalah, kita hati-hati. Karena memang orang tua itu ya istilahnya kok mada nak madas. Jadi tangka ya. Tangka dia itu kalau mau ke kamar mandi, kadang-kadang karena dia sehat, tidak mau dikawani, berjalan karena dia biasa kuat, tidak mau dipegang, segala macam. Banyak itu terjadi. Saya lihat rata-rata kalau sudah jatuh di saat tua itu memang tantangannya patah karena keropos tulang. Dan kalau sudah patah itu pemulihannya payah. Nah, itulah. Jadi di akhir hayatnya beliau itu sudah tidur aja lagi di tempat tidur selama 2 tahun. Tidak bisa beraktivitas, jalan-jalan lagi. Sampai di akhir masa-masa kritis beliau, 10 hari menjelang beliau
dipanggil Yang Maha Kuasa, beliau tidak mau makan lagi, tidak mau minum lagi, maka pada kesempatan itu dibawalah ke rumah sakit. Di Rumah Sakit Batu Sangkar. Dirawat. Jadi satu lagi pelajaran yang barangkali perlu juga saya share di sini kepada kita bersama, bahwasanya kalau orang tua itu sudah tertidur saja, itu nampaknya untuk makan itu memang perlu hati-hati, nampaknya. Karena kita tidak ada pengalaman medis, dia kadang-kala lupa menaikkan kepala. Jadi terakhir beliau ini karena sudah tidur aja makan, minum dengan posisi kepala yang tidak begitu tinggi daripada dada, berata lah gitu. Kalau lama-lama nampaknya terakhir didiagnosa di ronsen kena paru-paru. Kena paru-paru beliau sebelah. Dia ada infeksi, kemungkinan itu asalnya dari cairan yang salah masuk. Jadi istilahnya minum juga, sebagian besar masuk ke lambung, sebagian kecilnya merembes ke paru-paru beliau. Dan itu pengalaman teman juga seperti itu. Pernah orang tuanya dikatakan tidak mau pakai sonde, disuapkan. Dia makan juga. Tapi karena mungkin di katup ini tidak lagi sempurna. Kalau masuk makanan dia tertutup penuh, mungkin sudah agak renggang. Makanya posisi tidak horizontal itu membuatnya merembes ke paru-paru. Jadi ini untuk pelajaran juga bagi kita. Sehingga pada akhirnya di saat-saat 3 hari menjelang beliau ini dipanggil oleh Allah, itu kita sangat berterima kasih kepada para dokter dan para medis yang merawat beliau. Karena setelah dirawat selama seminggu itu sudah banyak yang dipasang lagi kalau sudah orang tua. Jadi kita rasanya tidak tega lah. Tapi karena kita sudah membawa ke rumah sakit, kita tidak bisa istilahnya intervensi dengan SOP medis mereka itu. Segalanya dipasang, infus dipasang, sonde dipasang, kemudian kateter dipasang, kemudian oksigen dipasang, dan ada lagi untuk penyedot lendir di kerongkongan karena adanya infeksi paru itu. Jadi kasihan sebenarnya kita. Jadi kalau seandainya bolehlah kehendak hati kita di rumah sakit itu, ya dibuka aja lagi semua. Istilahnya kita tentu membunuh orang tua lah. Jadi itu kondisi terakhir beliau. Alhamdulillah pada saat kritis di akhir hayat, seluruh anak-anak bisa mendampingi beliau dan melepas kepergian beliau. Dan tentunya ini semua duka bagi kami, alhamdulillah juga duka bagi teman-teman sekalian. Cuman harapan kami, ya memang kata Allah itu segala sesuatu itu ada yang dapat kita ambil pelajaran dari yang terjadi kepada kita. Makanya kita, bagi yang masih punya orang tua laki-laki ataupun perempuan, ini adalah ladang amal kita. Kami masih tinggal lagi, Lin tinggal ibunya, saya masih punya ibu yang seumur, sudah masuk 81 ya, sama-sama 81 sekarang lagi. Kami sudah jadi sama-sama jadi anak yatim, ya. Jadi sudah punya tinggal ibu lagi yang barangkali segala apa yang telah kami upayakan kepada orang tua kami yang sudah almarhum itu akan kami sempurnakan untuk merawat yang kedua yang tinggal ini. Kemudian dari kami ahli bait, yang pertama kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan kita, pengurus Paterna, dan seluruh rekan-rekan yang hadir pada malam ini, yang berkesempatan hadir pada malam ini, atas tausiah dari Buya kita,
Kemudian tentunya harapan kami semoga acara ini acara yang dimaknai ataupun acara yang mendapat ridha dari Allah. Kemudian dari kami tentunya berharap kepada kita semua maaf dan kerelaan kepada kita semua. Semoga dengan adanya maaf dari kita semua, walaupun kita tidak atau jarang bertatap muka langsung, mudah-mudahan kita sudah melepaskan beliau di jalan yang bersih. Mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang baik di sisinya. Amin. Kemudian kepada rekan kita Hilmi Ali dan adik-adik, ya memang inilah janjian yang sudah harus kita terima. Dan inilah rahasia Allah yang tidak ada ya orang yang tahu tentang yang namanya kematian itu. Ini mudah-mudahan pada kita bersama, karena rata-rata kita sudah kepala 6. Kalau mengacu kita kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kesayangan Allah itu, beliau 63 tahun. Ada yang mengatakan sekitar 64. Jadi kalau kita hitung-hitung, ya barangkali hitung 1, 2, 3 kali ulang tahun lagi kita, siapa lagi barangkali yang jatahnya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang intinya kematian itu pasti mendatangi kita. Jadi kita berharap kita yang sudah pensiun, yang lampunya sudah mulai kabur, itu yang mulai kalam tadi itu, ya harus siap ya. Harus siap untuk menghadapi kematian itu. Intinya tentu bekal. Jadi kalau bekal akhirat, insya Allah kita ini semua nilai agamanya rata-rata paling rendah amin. Kebanyakan apalagi Ucok Erinal. Itu A dulu. Sekarang sudah berganding A-nya dengan Al-Mukarram Iryo Sumardi. Salam kepada Eni ya Kecik Silin. Barangkali sahabat. Itulah yang bisa kami sampaikan. Silin menyampaikan salam kepada seluruh warga. Ini sebagian baru kata kami. Ini baru 19 orang. Kita ada 80 kalau tidak salah. Sebab kita masuk di awal itu 100 orang ya, Cok. 120. 120 orang. Ya. Yang terdata sudah sampai 100 lebih. Salah. Ya mudah-mudahan lah ke depan silaturahim ini bisa lagi kita tingkatkan. Apalagi sekarang kepengurusan baru. Ya barangkali dengan program-program yang bisa membuat silaturahim ini agak bertambah erat. Karena ya maklumlah, kadang-kadang kalau sudah pensiun ini profesi kan banyak ini yang beralih menjadi MC. Ya Jo, mengasuh cucu. Jadi kadang-kala kita sudah merdeka ini, sudah pensiun. Tapi karena ada lagi cucu yang mau lahir, dinas pula dinas, terpaksa dinas luar lagi kayak CP orang lebih. Jadi, namun tentu ada waktu-waktu yang barangkali yang tepat, saat-saat yang barangkali bisa kita cari untuk bersilaturahim ini. Karena silaturahim ini barangkali dianjurkan di dalam agama kita, mudah-mudahan ini memperpanjang umur katanya. Jadi mudah-mudahan acara ini diberkahi Allah. Semua apa jerih payah kita dalam kegiatan ini menjadi amal hendaknya. Amin. Terima kasih Amin. banyak pada kita semua. Banyak maaf wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih John sudah menyampaikan mewakili keluarga duka Ahlul Bait di Batu Sangkar. Sudah kita maklumi
kecil tadi sandak lilai kan bersama lo hadir ke tempat cuman karena bawa jauhan kesibukan yang berbeda-beda pada hari ini baru bisa laksanakan pertemuan meskipun itu pertemuan secara virtual. Alhamdulillah. Baik kawan-kawan semua, kata 81 peternakan UNAN yang dimuliakan Allah. Mungkin dari yang didesain di awal tentang acara takziah ini sudah bisa kita selesaikan. Namun sebelumnya kembali kita ingatkan kepada kawan-kawan bahwa sesuai dengan agenda yang terakhir yang sudah kita sampaikan juga sebelumnya tentang reuni yang di Batam, itu deadline-nya itu tanggal 10 Maret ini. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain yang belum daftar atau yang masih ada kesempatan, mudah-mudahan banyak kesempatan untuk kita bersama nanti bisa bertemu reunian acara reuni di Batam tanggal 17, 18, 19 Maret ini. Oi. Ya. Encik sejo, rasa saya kulun. Awak tuti lo. Yang acara utama ada tambah seketik, kau lupa kan? Oh iya, tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengulangan ucapan duka cita untuk orang tua Helmi Ali dan mertua John Hendry. Mudah-mudahan kedua orang tua kita tersebut perginya ke rahmatullah dalam husnul khatimah dan arwahnya ditempatkan di alam barzah di tempat sebaik-baiknya. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh John Hendry tadi soal memberi orang tua makan. Kesimpulannya mungkin kepalanya itu harus ditinggikan daripada perutnya pada saat diberi minum maupun makan. Kemarin saya berduka cita, cucu jalannya bagi saya meninggal di Alai dalam usia 26 tahun. Tapi yang meninggal itu adalah suami dari cucu saya tadi, anak Profesor Dian berapa? 28 tahun. Dian Fientis. Ya. Dia kan tahu kawan-kawan penyebabnya. Makan roti pagi. Jadi ini sarapan pagi makan roti, masuk roti ke kerongkongannya. Dan tacakia sampai tidak bisa bernapas dan akhirnya meninggal. Jadi ambo kapatang batanya wana ba ceritanya mengkombo tahu nya makan roti amba. Jadi mungkin ndak lo minum air sebelum itu sehingga itulah yang sebagai penyebab dari kematian selain ajalnya tiba. Tentu apa yang sampaikan si John Hendry tadi, awak berhati-hati. Kadang-kadang awak aduhnya minum tagak bagai dan minum tagak tu sebenarnya ndak boleh ya. Dan dulu pernah lo kejadian di itu sangka sampai bawa orang untuk ke Melaka untuk berubah. Yaitu nyo minum tapi air itu masuk ke dalam paru. Saluran pernapasan sehingga masuk ke paru-paru. Itu saya tambah seketik dari Embo. Rupa si M lah tahu jalan lain kan. Jadi tentu awak harus hati-hati dan itu juga disampaikan anak cucu awak supaya jangan terjadi hal yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah berbagi informasi menjadi catatan berharga juga untuk kita semua. Yo lagi ko fleksibelnya ko la anu lah. Ayo memnya la nak serupu beso lah. Jadi ya tahu dia gagak. Mungkin itu tambahnya kan? Ada tambahan sedikit. Iya Dan. Masih Jo. Jadi mungkin barangkali ada tambahan tentang informasi ini. Kabar duka ini kami dari pengurus mohon maaf kepada John Hendry karena terlambat menerima informasi
orang tua kita ini, dan pada saat itu tidak sempat mengirimkan papan bunga. Jadi karena itu tentunya kami mohon maaf. Nah, dalam protap kita untuk melakukan, ya katakanlah mungkin adanya rasa duka ini, itu mengirimkan papan bunga dan juga memberikan santunan tali silaturahmi yang tentunya nanti kita juga harapkan bisa disampaikan oleh M kepada kawan-kawan kita yang mengalami musibah ini. Kemudian juga tentu apa yang kita lakukan ini sebetulnya memang untuk menjalin hubungan silaturahmi, dan juga kegiatan sosial ini adalah bagaimana kita bisa menjalin komunikasi, dan kalau terjadi hal-hal yang mungkin barangkali seperti ini, kami berharap kiranya kalau bisa pada kesempatan pertama pihak yang mendapatkan musibah memberikan informasi juga lah. Jadi sehingga kita bisa segera menindaklanjuti dan menyampaikan kepada kawan-kawan untuk bisa saling berbagi duka ini. Mungkin itu ya Jo, informasi yang disampaikan tambahannya. Terima kasih. Dan selanjutnya tentu nanti akan ada bincang-bincang kita tentang apa selanjutnya akan kita lakukan, dan tentu ditutup dulu. Barakan nih makannya pun nih. Ditutup dulu acara ini Jo. Terima kasih Jo. Oke, dan terima kasih. Jadi sudah sama kita maklumi, dan saya yang memandu acara ini Nasrul Yahya dari Padang Panjang. Mohon maaf untuk kita semua yang tidak disebutkan satu persatu, dan mohon maaf juga untuk kawan-kawan yang barangkali tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita malam ini. Terima kasih. Saya akhiri acara takziah virtual malam ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak